Halo Indonesia Malaysia, inilah pengalaman saya kerja di Sarawak Malaysia dengan jujur. Waktu pertama kali saya mendengar orang Iban dan orang Sarawak bercakap-cakap, saya jadi bingung, pikiran saya jadi loading. Aku ndak nemu nuan tuh. Kami sih paham kita tuh. Waktu saya pertama dengar, apa yang dicakap ini ya? Apa yang sedang dia bicarakan ini? Kami sih paham kita tuh. Aku ndak nemu nuan tuh. Saya sangat-sangat bingung karena bahasa mereka ada bahasa Sarawak dan juga ada bahasa Iban dan ada juga bahasa-bahasa lainnya macam bahasa suku Melanau dan lain-lain. Jadi saya, oh my god, di Sarawak di Pulau Borneo ini kaya banget akan bahasa dan kebudayaan yang diorang miliki. Jadi setelah saya tanya dengan kawan-kawan saya, apa arti kame sih paham kita tuh? Jadi kame ini artinya saya, si artinya tidak, kame si paham artinya paham, kame si paham kita, kita artinya kamu, to artinya ini. Jadi kame si paham kita tuh, saya tidak paham kamu ini, gitu. Lepas tuh yang bahasa Ibannya pula, aku nda nemu nuan tuh. Aku artinya aku, enda artinya tidak, nuan artinya kamu, nemu artinya tahu ataupun mengerti. Aku ndak nemu nuan tuh. Aku tidak paham kamu ini. Ataupun aku nggak ngerti kamu ini gitu. Jadi seiring berjalannya dengan waktu, lama-lama saya mulai paham sedikit demi sedikit bahasa yang mereka sedang bercakap-cakap. Ya, sama ada bahasa Sarawak dan juga bahasa Iban. Tapi kalau bahasa Melanau memang betul-betul tak tahu sebab orang Melanau kan tidak begitu banyak di tempat yang saya kerja. Tapi yang paling banyak itu tapi yang paling banyak ialah Iban. Suku Iban ini yang paling banyak majority di Pulau Borneo lah, Sarawak dan juga Sabah yang paling banyak orang Iban. Suku Iban maksud saya. Jadi ada 10 bahasa Sarawak dan juga 10 bahasa Iban yang paling selalu ataupun kerap saya dengar dan saya paham artinya apa. Oke, kita mulai daripada bahasa Iban dulu ya. Yang pertama itulah aku artinya saya, nuan artinya kamu, enda artinya tidak. By the way, enda ini di bahasa Jawa juga ada tahu, yaitu enda. Endak popo, endak popo loh dek, endak popo loh mas. Artinya sama-sama tidak. Nadai artinya tidak ada. Nadai. Nemu artinya tahu ataupun mengerti. Dia artinya itu. Wah, yang ini sangat-sangat berbeza karena yang kita tahu dia itu artinya ya kamu, dia kan. Tapi bahasa Iban pula dia artinya itu. Nama artinya apa? Yang ini pun juga sangat-sangat orang-orang jadi confused lah kalau yang tidak mengerti lagi kan macam Roy. Nama seperti yang kita ketahui, nama artinya nama saya, Roy. Jadi dalam bahasa Iban itu nama artinya apa? Nama artinya apa? Jadi sangat-sangat berbeza dia punya arti. Bahasa tuh sama-sama nama tapi makna dia berbeza. Kalau nama dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia artinya my name, nama kan. Tapi kalau bahasa Iban pula nama artinya apa? Sangat-sangat berbeza. Nyamai ini artinya boleh bagus, enak, cantik pun juga boleh. Jadi kalau kita makan, nyamannya tuh, nyamannya, sedapnya, enak banget. Kalau enak banget tuh, nyaman gila. Peda artinya lihat ataupun tengok. Lepas itu yang terakhir ialah ngagai. Ngagai ini artinya menuju. Jadi perkataan ngagai ini selalu ada di hari-hari gawai. Jadi ngagai gawai. Tahun 2025 ini ayat ataupun kalimat tema gawai tahun 2025 yaitu Selamat Hari Gawai 2025. Gayu Guru Gerai Nyamai. Kemudian 10 bahasa Sarawak. Yang pertama, kame artinya saya, kita artinya kamu, to artinya ini, ya artinya itu, sida artinya tidak ada. Ada tak? Ada sih, sida. Ada tak? Sida, tidak ada. Manuk artinya ayam, pola artinya buat, lo artinya lagi. Patutlah kawan-kawan cakap preheat lo, preheat lagi.
Kemudian kawan-kawan Rey suruh Rey coba nyanyi lagu Bekikis Bulu Betis, sebab lagu Bekikis Bulu Betis ini ialah lagu nasional yang mereka sangat-sangat sukai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang selalu mereka nyanyikan kalau ada event-event ataupun hari-hari besar di Sarawak, Malaysia. Tapi kalau di Sabah, Rey tak tahu lagi lagu Bekikis Bulu Betis ini dia orang tahu ke tidak, sebab bahasa dia Sabah dan Sarawak berbeza kan. Lagu Bekikis Bulu Betis ini dia pakai bahasa Iban di Sarawak. Saya rasa lagu Bekikis ini hanya famous di Sarawak saja kot, yang selalu dipakai kalau ada event-event majelis ke apa-apa ke di Sarawak ini. Jadi Re ada buat konten dekat TikTok cover lagu yang ini first time Re nyanyikan lagu ini, sebab ramai kawan-kawan Re yang cabar, Re coba nyanyi lagu Bekikis Bulu Betis, sebab lagu ini adalah lagu kebanggaan kami. Tajuknya ialah Bekikis Bulu Betis, korang mesti tahu kan. Bukit semata, pulau Sumatera, gunung terlindung di kota Jawa. Ya alay aku boleh ngasuh padamu, belajar pucau lelengau seribu guna. Lagu ini sangat-sangat ceria. Biasa orang Sarawak dia nyanyi lagu ini, lepas tu penonton-penonton tu ataupun penyanyi itu dia buat uh, joget poco-poco. Joget poco-poco ini kalau orang yang tak tahu macam Roy tak tahu, memang tersilap confused. Sebab dia bukan hanya sekedar macam ni maju belakang kiri kanan mundur kan. Dia ada gerakan dia sendiri tahu. Ada saat dia maju, ada saat dia mundur, kiri kanan, ada gerakan dia sendiri. Dia tidak suka-suka hati. Dan orang-orang Sarawak itu dah hafal macam mana gerakan yang joget pucuk-pucuk ini. So, saya ucapkan tahniah kepada orang-orang Sarawak yang sangat-sangat kompak dengan kebudayaannya. Yang ini lagu Gawai pula, bahasa Iban. Aram angkat serentak, aram ibu ayah sama-sama engkau petanda. Angkat ke jari kita, goyang punggung sama kita beramai semua. Selamat ngintu gawai daya, ngagai bala kita kau udah pulai ke menua. Rindu hati bertemu engkau semua, lama udah ndak bergulai sama. Beka beli baju sida ayah, buya dipisin bebelah dua. Ini bunya masuk ke baju kebaya, sekilap peda baka indu darah. Akai baji amai, ku manggawe ngaja di ruai. Ayun jari jundai, beka merabai burung ruai. Akai baji amai, ku manggawe ngaja di ruai. Ayun jari lundai, beka menerbang burung ruai. Selamat hari gawai, nuju bala kita, kabisi duduk di ruai. Bertengah ke pemakai, bergemburu mai kita, nyambut hari kacuku besar. Oke, itulah perkongsian Re mengenai pertama kali Re datang ke Sarawak kerja dan mendengarkan bahasa daripada Sarawak dan juga bahasa Iban yang di Sarawak ini. Jadi begitulah reaksi Roy. Yang pertama itu bingung banget, tapi lama-lama mulai memahami sedikit demi sedikit. Bahkan Roy suka juga lagu-lagu Sarawak dan juga lagu-lagu Iban, terutama lagu-lagu Gawai. Karena lagu Gawai ini setiap tahun dia update. Artis Sarawak yang Roy kenal pertama kali ialah Ramles. Yang kedua Mamat. Kalau yang daripada Sabah tuh Dabra siapa nama dia Re lupa, tapi dia perempuan Dabra gitu, suaranya bagus banget. Dan Re punya soalan, apakah bahasa Dayak yang di Kalimantan sama dengan bahasa Iban ataupun Melanau? Adakah bahasa Dayak di Kalimantan dan juga Dayak yang ada di Malaysia di bagian Sarawak dan Sabah memiliki bahasa yang sama, atau ada bahasa yang sama tapi ada juga yang berbeza? Kalau kalian tahu, silakan komen.